Itu sama dengan yang apa? Yang sekarang dijalanin dari reformasi 97 sampai sekarang kan, sampai berapa penggantian itu presiden. Hah? Iya, berapa periode? Iya. Jadi memang Indonesia itu luas. Indonesia itu Masya Allah, Indonesia luas. Nah dia itu udah disaring para ulama, disaring para pejuang seanunya gitu kan. Jangan sampai terjelma daripada dijajah lagi dengan apa? Belanda Sama penjajah. Tapi ada satu kalimat, jika bakal negara-negara seluruh dunia akan jatuh ke Indonesia. Maksudnya apa tuh? Ini kan dia tamasya, dia cari apa, souvenir atau apa lah, karena di Indonesia tuh apa yang nggak ada gitu. Iya, semuanya ada. Gitu. Nah dari tahun 6 sekian ada bahasa pemberontakan baru tuh ya, beberapa partai segala bla bla bla. Ya kan terus disusut lagi tuh 3 partai gitu loh. 3 partai. Nah padahal kalau kita pikirin aja nih, kita nggak ngerti politik tapi kita pikirin, Indonesia ini kan luas, tapi dijaga ada dua pusaka yang benar-benar menjaga. Satu burung Garuda, ya kan, burung Garuda Pancasila. Nah di situ ada fatwa para pejuang tuh, para ulama semualah, ya kan, ada pejuang ketuhanan yang maha esa, terus apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah 5, nggak ada itu. Yang itu nggak ada. Yang berketuhanan juga tetap ada. Cuman masing-masing pendapatnya gitu loh. Jadi Indonesia terus benderanya merah putih. Nah itu juga bukan bendera sembarangan. Itu loh. Nah tapi di dalam jadi ini kan kayak kotak nih. Gitu kan. Burung Garuda Pancasila merah putih di kotaknya, skupnya nih. Gitu kan. Nah itu terdiri tuh kerajaan-kerajaan kecil. Apa kerajaan kecil? Partai-partai. Dulu kan partai-partai ini kan cuma 3 nih. Iya, dulu cuma 3. Ada PDI, ada Golkar, P3. Nah karena P3 ini dulu skupnya kecil, terdiri para ulama segala sesuatunya, ya kan, jadi awal ini nggak pernah maju. Yang maju ini dua power. Ya, Golkar dengan PDI ini adalah pewaris dari Bung Karno, ya kan. Golkar ini adalah Orde Baru gitu, Pak Harto gitu loh. Nah di situ gitu biasa ada kecemburuan sosial, ya kan, bagi yang kan lu bapak gua diperjuang, bapak gua sangprok begitu dah. Pada setan aku padahal semuanya juga berjuang tanpa mereka sadari gitu, karena dia seorang pemimpin. Nah di situ pengen terus berdiri 32 tahun berdirinya daripada pemerintahan Pak Harto, ini kan desain segala sesuatunya itu yang dari Pulau Jawa ke imigrasi ya ke Lampung, kemana kan gitu kan. Nah mereka ini udah punya wacana gitu kan, akan terjadi sebuah kerajaan-kerajaan kecil, partai-partai yang akan di dalam sekup, di dalam wadahnya Indonesia gitu. Tapi Indonesia sendiri tidak bisa akan hancur. Undang-Undang Dasar 45 juga nggak bisa akan dirubah. Kedua juga merah putih tidak akan bisa disobek gitu. Ketiga, ini kan orang mengataskan nama itu kan Pancasila dengan undang-undang dasarnya dengan merah putihnya. Padahal dia menggerogotin itu tanpa kita sadar ya. Turunnya siapa? Pak Harto 97, ya kan? Karena di situ ada kerusuhan, masuklah orang-orang kampus. Dan sekarang orang-orang kampusnya segala sesuatu udah boleh jadi, masuk gak ke anggota dewan, DPR, MPR, masuk.
Itu orang P3. Nah, sekarang ini kita bicara agak skupnya kecil, ya kan? Dari 10 tahun itu emang udah dijabarkan. Batiknya pun juga di kotak-kotak gitu kan. Ya. Yang paham orang ini, orang Solo ini ya orang PDI dengan orang Golkar. Yang paham ini, ya kan? Kenapa dia terjadi, ya kan? Seorang rakyat, ya kan? Pedagang kayu ya, ya kan? Ya kan dia bisa jadi wali kotanya juga Allahu a'lam ya. Entah dia sukses atau tidak kan gitu kan. Terus dari gubernur Jakarta kan gitu kan. Terus sampai dia jadi presiden. Nah dia juga udah mempelajari ini dari politik dia dari jauh-jauh hari, dari Golkar segala sesuatunya gitu. Nah dia bisa nakar tuh kalau TNI segala sesuatu ini kan pengamanan nasional, bagi maksudnya ini buat nanganin tatanan Republik Indonesia. Ya, kita kena nggak tahu politiknya itu bicaranya agak kurang kurang lepak kan gitu. Nah di situ baru dia masukin tuh, ya kan, masukin apa itu? Dia tahu nih bahwa yang ngamanin segala sesuatunya di masyarakat ada kepolisian. Diatur itu semua udah gitu kan. Nah bagian pertahanan itu kan ya kan tentara bagian itu kan itu aja. Nah dia atur begitu rupanya. Begitu dia dapat suara segala sesuatu dengan pendukung kerajaan yang tadi kecil tuh, ada partai-partai tersebut gitu loh. Nah dia udah punya wacana itu. Udah punya wacana semua birokrasi dikuasai. Dia tahu nih rakyat Indonesia dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang dia tahu itu. Bukan dia nggak tahu, perlu udah pelajarin secara de facto, udah pemasukan gitu loh. Nah pokoknya kalau mau kampanye, ya kan, kasih, ya kan, sembako bla bla bla, duit bla 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 kan begitu, intinya begitu lah. Nah terus kedua, berapa banyak korban yang kagak di tuntas dari 10 tahun itu gitu. Ya karena udah berkuasa. Susah gitu kan. Nah dia bisa keluar dari partainya PDI. Ya dia bisa mengkhianati. Ya tidak itu kemungkinan. Dia akan membuat satu wacana karena dia udah tahu paham nih. Kan udah tahu paham gitu. Partai yang besar-besar itu kan termasuk. Maka ada satu perjanjian de facto, Allahu a'lam perjanjiannya apa ini. Tapi tetap gitu kan. Setiap kerusuhan, maka kita balik lagi nih, kita ngomong ngaco aja nih. Indonesia ini karena orang Indonesia banyak orang pinter, wawasannya, cara dialognya, untuk debat kusirnya banyak. Tapi kebisaannya untuk untuk menggali satu yang di situ ada kadar emasnya, nikelnya segala sesuatunya, karena nggak dikasih kepercayaan penuh orang Indonesianya panggil negara asing. Jadi lari. Iya kan? Karena negara asing itu jadi orang kita lebih ngebanggain negara asing. Tapi kalau negara lain enggak. Satu contoh ada ya kan, produk mobil gitu kan, mobil orang Jepang, ya kan, dia disuruh milih tuh, orang Jepang suruh milih sama bosnya, karena dia udah sukses itu kan, kamu mau mobil apa? Tapi kalau orang Indonesia suruh milih pasti pilih Lamborghini, pasti di mobil kan, iya kan, BBC kan begitu, iya kan, dia nggak ngebanggain, iya kan, nah gitu, karya bangsanya sendiri. Tapi kalau orang Jepang ternyata dia beli Toyota, ya kan, dia itulah orang kita. Jadi mau kapan kita nggak bakal maju sampai mulu. Iya, kita nggak akan maju, iya kan gitu. Nah kedua sama, lagi enak-enaknya nih. Jadi kita cuma jiplak doang. Tukang ojek kan dari lama tuh. Iya, dia punya wajah, pinternya orang kita.
dia bikin, seragam, iya kan, dibikin seragam, dia Wadah. bikin apa namanya, bikin wadah. ya dibikin wadah, ya kan, dia ngikutin kena channelnya dia, yang enak mah dia, gitu ya, udah ya begitulah. Cuman kita mau ngomong apa? Balik lagi, setiap kerusuhan, setiap segala sesuatunya, rakyat yang jadi kambing hitam, gitu. Mau kita sadari atau tidak kita sadari, ya begitu adanya. Cuman kita berbalik lagi, ya tinggal nanti hukum alam yang akan berlaku, ya kan. Sekali lagi Indonesia tidak akan bisa hancur, tidak bisa akan digulingkan, tidak bisa akan nggak bisa. Kita bicara Indonesia ya. Tapi kalau di dalamnya Indonesia itu banyak oknum-oknum kerajaan-kerajaan kecil, ya kan. Ya kan dari tahun 60-an tuh, 60-an, 63, ya kan. Kan dulu mau diubah Pancasila kan gitu, tapi kan nggak bisa. Jadi gitu, karena perjuangan darahnya segala pejuang itu ya tinggal balik lagi sekarang, iya kan. Itu kan, kalau Indonesia mau maju ya mesti harus pakai dua karakter itu, ya kan, bendera merah putih sama burung Garuda. Di burung Garuda itu ada berdasar perkataan yang 5 itu, ya kan. Orang DPR yang ini jangan ikut kata partai, setiap itu semua ketua partai, ya berarti kan udah jelas partai itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang di dalamnya di Indonesia. Jadi masih kolonial kerajaan. Kalau dulu kan kerajaan terusik, kerajaan Hendrian Belanda itu jadi itu aja loh. Jadi sampai sekarang pun Indonesia tidak akan maju. Nikelnya, pertambangan emasnya, minyaknya, segala sesuatunya rakyat tidak akan menikmati. Yang kata bahasa kemerdekaan ini untuk rakyat dan buat rakyat itu cuman slogan, cuman omongan. Jadi maka dia bilang rakyat yang mana? Ya rakyat yang dia katakan itu. Rakyat ada dua nih sebetulnya. Rakyat yang benar-benar pro, yang sudah masuk dimensi dia tuh. Ya kan, sekarang kan ada Kang Ojek nih. Kang Ojek nggak taunya, ya kan, pro. Jadi kan begitulah. Paham dah. Jadi rakyat yang disayangin sama kerajaan-kerajaan ini yaitu rakyat buzzer, ya kan. Ya, tapi kalau rakyat-rakyat yang nggak ngerti apa-apa ya darah sama sama keringatnya, air matanya, ya kan, ya nggak dihargai, nggak dilihat itu. Jadi begitu. Jadi ocehan pagi-pagi, ya kan. Itu jadi begitu deh, mudah-mudahan, ya kan, segala sesuatunya biar teratasi, betul nggak? Kita lihat ujung akhirnya aja. Oke, itu aja deh.